Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 701, menyembunyikan kemampuan seseorang dan menunggu waktu, menunggu peluang. Tiehan dan yang lainnya sekarang merasa seolah-olah mereka sedang mencoba menangkap seorang pengkhianat. Mereka mengikuti Ji Fei dengan kegembiraan dan kegembiraan di mata mereka. Ji Fei merasakan kehangatan mata ketiga orang itu dan menatap tajam. Jangan terlalu banyak berpikir, kami hanya berbisnis. Ya, ketiga orang itu mengangguk, ikuti Ji Fei dan langsung menuju pintu kantor Kia. Ketiga orang itu dengan cepat melihat ke arah Ji Fei, menanyakan apakah ponsel mereka perlu siap. Ji Fei mengangguk, mereka bertiga memikirkan ekspresi dingin Kia dan wajah cantik berbentuk oval itu, dan mereka semua berpikir, astaga, mereka bertanya-tanya, pria mana yang memiliki kesempatan untuk mendorong Kia ke bawah. Ji Fei berpikir bahwa dia telah mengatur agar Chen Ziji dan Zhou Zijian datang. Chen Ziji telah melakukan beberapa pekerjaan dengan jarak 10 menit, Zhou Zijian hampir sampai. Mendengarkan baik-baik melalui pintu, Anda segera mendengar suara rendah terengah-engah seorang wanita di dalam. Ji Fei mencibir dalam hatinya, dua wanita konyol, kali ini lebih baik. Ji Fei kali ini lebih berterus terang, bahkan tidak mengetuk pintu, tetapi hanya membuka pintu dan masuk. Meskipun Zhou Zijian belum memulai seperti Chen Ziji, Kia duduk di kursi ketua dan merosot di atasnya. Mulut Zhou Zijian mencium mulut Kia. Ketika kedua orang itu mendengar suara pintu dibuka, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera melihat ke arah pintu. Alhasil, wajah saya terekspos ke pria tangguh yang sedang mengambil foto dan video serta dua satpam tersebut. Ah! Zia berseru dan sangat ketakutan sehingga dia segera turun dari kursinya dan masuk ke bawah meja. Zhou Zijian menatap Ji Fei. Matanya bersinar puas, tapi dia segera menutupinya dengan panik. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pura-pura terkejut, bersikaplah gugup, haha. Ji Fei tidak berbicara, tapi tiba-tiba tertawa. Kia mendengar Ji Fei tertawa di bawah meja, dan kakinya gemetar ketakutan, dia menundukkan kepalanya untuk mengatur pakaiannya, tapi kepalanya terbentur meja dengan bunyi gedebuk. Aduh, mau tak mau ia menangis kesakitan. Direktur Qi, Anda masih berteriak sendirian di bawah sana. Apakah Anda mencoba menyelesaikannya sendiri? Tai Han bertanya dengan ekspresi ngeri yang palsu. Zia sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Dia menahan rasa sakitnya dan segera merapikan pakaiannya. Meskipun seluruh tubuhnya masih sakit dan lemah, dia masih bisa bangun dan menatap Ji Fei dengan amarah yang mematikan di wajahnya. Apakah kamu orang aneh atau sakit? Dia ingat dengan jelas bahwa pintunya terkunci, tapi bagaimana Ji Fei bisa masuk? Juga, mengapa dia, orang luar, memasuki kantornya? Dan dia masuk tanpa mengetuk, Zia hampir meledak amarahnya. Direktur Qi, kali ini kami tahu bahwa anak di dalam perut Anda adalah anak Zhou Zijian. Saya akan kembali dan mengubah informasi pendaftaran sebentar lagi, lalu memberitahu semua orang di perusahaan untuk menghentikan semua orang menebak-nebak. Tiehan berkata sambil tersenyum. Ledakan, Zia merasakan suara gemuruh di telinganya, seolah-olah dia disambar petir, dan wajahnya menjadi pucat, menunjukkan rasa takut. Jika Lu Guxiang mengetahui bahwa dia dan Zhou Zijian bersama, semuanya akan berakhir. Tiehan, diamlah, saya ingin menggunakan kekuatan ketua untuk mengintimidasi pria tangguh itu. Tai Han menggoyangkan ponselnya, menyiratkan bahwa ada bukti. Tubuh Zia terasa seperti dilubangi dalam sekejap, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang meja agar dirinya tidak terjatuh. Kia menutup matanya dengan keras dan menatap Ji Fei. Ji Fei, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?
Ji Fei tidak berbicara, tetapi berbalik dan duduk di sofa, meletakkan kakinya di atas meja kopi, dan bergoyang sambil tersenyum. Kia, apa kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan? Zia menghela nafas panjang. Entahlah, meskipun dia tahu bahwa Ji Fei datang ke sini hanya untuk uang atau teman, dia tetap berpura-pura tidak tahu. Patah, Ji Fei langsung melemparkan rincian transfer grup Jianghua yang disediakan oleh Zhang Yuan ke meja kopi. Lihat sendiri, saya meminta grup Hongke memberi kami semua uang untuk mengembalikan grup Jianghua. Uang apa? Zia bertanya dengan cepat. Zhou Zijian segera pergi, mengambil detailnya, dan menyerahkannya kepada Kia. Zia hanya melihatnya sekilas, dan kepalanya tiba-tiba berdengung. Ji Fei, bagaimana kamu mendapatkan detail ini? Dia tahu betul bahwa saudara laki-lakinya Kijun, sebagai manajer Departemen Sumber Daya Manusia Grup Jianghua, membakar Grup Jianghua atas instruksi Zhou Tianfang, dan dia sendiri dibakar sampai mati. Ji Fei sekarang memiliki akun ini di tangannya dan sangat penasaran. Ji Fei tersenyum dan berkata, Zhang Yuan memberikannya padaku. Zhang Yuan, Kia memandang Ji Fei dengan ekspresi tenang dan bertanya. Ji Fei mengangguk, ya, saya baru saja pergi ke kamar Zhang Yuan, dan sayangnya saya melihat dia dan seorang pria melakukan adegan yang bahkan lebih seksi dari Anda. Dahi, Kia langsung kaget, ini adalah sekutu curang. Kia berpura-pura tenang, uang ini adalah urusan antara Jianghua Group dan Lu Chaojun. Saya tidak tahu, jadi saya tidak bisa memberi Anda uang ini. Terserah, pokoknya, jika saya tidak mendapatkan uang hari ini, saya akan membeberkannya sekarang. Saya yakin banyak orang di Hongke Group akan tertarik. Mengapa ada perusahaan yang mendukungnya? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menoleh ke arah Taihan. Apakah gambar dan video yang baru saja kamu ambil menarik? Taihan langsung mengangguk. Luar biasa, seru sekali. Saya yakin jika diposting di internet pasti akan ada yang datang untuk menangkap pengunggahnya, karena mempromosikan berita pornografi. Haha, setelah Taihan selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Sedikit ketenangan Kia awalnya menghilang dalam sekejap. Kini pegangannya telah dipegang oleh Ji Fei. Begitu video dan gambar ini tersebar, dampaknya akan menjadi bencana. Terutama Lu Guxiang, yang selalu menganggap anak dalam perutnya sebagai anak anumerta Lu Chaojun. Jika dia tahu bahwa dia sedang bermain-main dengan keluarga Zhou yang membunuh Lu Chaojun, dia pasti akan curiga bahwa dia sengaja membiarkan Lu Chaojun mati di dalam perutnya. Dia panik dan ekspresinya terus berubah. Setelah 3 menit, dia melihat ke arah Ji Fei dan berkata, saya bisa memberi Anda uang, tetapi kemudian Anda harus memberi saya ponsel mereka bertiga, dan pada saat yang sama memastikan bahwa semua foto dan video ini dimusnahkan. Bisakah Anda menegosiasikan persyaratan dengan saya? Apakah menurut Anda masih memiliki modal sekarang? Ji Fei bertanya sambil mencibir di bibirnya. Zia mempunyai secercah harapan, namun harapan itu padam dalam sekejap. Benar-benar tidak ada modal, ini kartu trufnya. Menatap Ji Fei dengan mata dingin, apa sebenarnya yang kamu inginkan? 2 hal, yang pertama adalah segera mentransfer uang itu kepada saya ke rekening grup Li. Dan yang lainnya adalah memberi saya semua detail transaksi uang grup Hongke Anda. Anda, Ji Fei menyela kemarahan Zia dengan tatapan tajam. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Setelah mengatakan itu, tutup matamu dan istirahatkan pikiranmu. Seluruh tubuh Kia gemetar, tetapi saat ini dia tidak bersemangat, tetapi marah. Saya membenci Zhang Yuan di dalam hati, dan saya semakin membenci diri saya sendiri. Mengapa saya tidak bisa mengendalikan diri dan melakukan hal seperti itu? Ho,
Dia menarik napas 3 kali berturut-turut dan berkata, "Saya berjanji." "Kamu pintar." Ji Fei melemparkan akun grup Li ke Kia, dan Kia segera menelepon Zhang Yuanyuan. Zhang Yuanyuan datang ke kantornya dengan wajah gugup dan tercengang saat melihat pemandangan serupa. Kia memelototi Zhang Yuanyuan dan ingin melemparkannya ke bawah. Zhang Yuanyuan sangat ketakutan hingga dia terus gemetar dan mengintip ke arah Ji Fei. "Cepat dan atasi itu," Ji Fei mengingatkan dengan dingin. Kia menarik napas panjang dan mengatur masalah tersebut kepada Zhang Yuanyuan. Ketika Zhang Yuanyuan mendengar bahwa uang benar-benar diberikan, dia berpikir bahwa Zia akan mengikutinya dan berharap dia memiliki 2 kaki lagi untuk menghadapinya. 10 menit kemudian, dia kembali ke kantor dan mengetikkan kwitansi transfer serta seluruh rincian dana masuk dan keluar grup Hongke kepada Ji Fei. Ji Fei meliriknya dan merasa puas. Dia berdiri dan menatap Zia. "Kalian berdua dapat dengan aman melakukan tugasmu di sini untukku. Aku belum selesai memanfaatkanmu." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Berdebar, kedua wanita itu dipukul dan duduk di tanah pada saat bersamaan. "Saya selalu merasa bahwa saya adalah wanita yang luar biasa, dan saya selalu merasa bahwa saya bisa membodohi Ji Fei dan mengalahkan Ji Fei. Alhasil, sekarang saya menyadari bahwa di mata Ji Fei, mereka bukanlah apa-apa, hanya seperti 2 badut. Sedih dan marah, tidak punya pilihan. Gelombang serangan datang, tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan. Bergembiralah, mari kita tetap low profile dan menunggu kesempatan untuk bertindak." Zhou Zijian berpura-pura marah dan tidak yakin lalu berteriak. Kedua wanita itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Bab 702 Saya ingin Ji Fei mati. Dengan damai Ji Fei turun. Dan saat dia masuk ke dalam mobil, Li Ruoxi meraih lengan Ji Fei, seolah dia sangat terstimulasi. Wajahnya merah padam dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ji Fei terkejut. "Sayang, ada apa denganmu?" Li Ruoxi dengan cepat menarik napas dalam-dalam 2 kali dan memandang Ji Fei. "Perusahaan baru saja menerima 70 miliar. Apa yang terjadi?" Li Ruoxi terkejut ketika dia memikirkan nada gugup dan kaget dari panggilan sekretaris Ning Jing tadi. Meski bersama Ji Fei, ia merasa menghasilkan uang itu seperti memungut uang, namun ia tetap kaget menerima 70 miliar untuk menonton film. Ji Fei mengangkat sudut mulutnya dan berpura-pura menjadi getir. "Sayang, aku punya kabar buruk yang ingin ku beritahukan padamu." Hati Li Ruoxi kembali menegang. "Ada apa?" Tangan yang menggenggam lengan Ji Fei menjadi lebih keras. Ji Fei langsung melompat ke pelukan Li Ruoxi. Kepalanya masih melengkung. Karena Li Ruoxi gugup dan khawatir, dia tidak memperhatikan. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia mendorong kepala Ji Fei dengan kedua tangannya. "Brengsek, apa yang kamu lakukan?" Dia segera melihat keluar mobil, tapi untungnya tidak ada orang di sana. "Haha," Ji Fei tiba-tiba tertawa dan mengangkat kepalanya, membingungkan Li Ruoxi. Apa artinya bersedih di satu saat dan tertawa di saat berikutnya? Berita malang macam apa ini? Li Ruoxi bertanya dengan cemas. Aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat, dan itu mengotori mataku. Wuhu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia hendak melemparkan dirinya ke pelukan feminin Li Ruoxi lagi. "Orang jahat, kamu memanfaatkanku." Li Ruoxi telah bangun, mengangkat tangannya dan menepuk tubuh Ji Fei berulang kali, mengeluarkan erangan marah. Ji Fei mengambil kesempatan untuk memeluk Li Ruoxi dan berbaring di dekat telinganya. Baru saja, Kia dan Zhang Yuanyuan sedang bermain-main dengan Zhou Zijian dan Chen Ziji di rumah, dan saya menangkap mereka.
Dahi. Li Ruoxi menatap Ji Fei. Dua kata muncul di matanya. Abnormal, dia tahu bahwa Zhou Zijian dan Chen Ziji adalah orang-orang Ji Fei. Sungguh tidak wajar membiarkan rakyatnya sendiri menyerang musuh, lalu dia pergi menangkap mereka. Apa hubungannya dengan uang? Ngomong-ngomong, saya akan mendapatkan kembali semua uang yang telah diberikan Jianghua Group kepada Hongke Group selama bertahun-tahun, yaitu 70 miliar. Li Ruoxi, untuk waktu yang lama, kenapa kamu membuat ini jadi rumit? Li Ruoxi tiba-tiba menjadi marah ketika dia memikirkan Ji Fei terlihat seperti ini ketika dia bertanya dengan cemas. Dengan 70 miliar, saya merasa sedikit minyak, bukankah ini normal? Ji Fei berkata sambil tersenyum, membenci. Li Ruoxi mencubit lengan Ji Fei, tapi hatinya penuh manis, dan dia sangat merindukan Ji Fei. Namun, saya pikir Seng Lingyun masih ada di sana ketika saya berangkat di pagi hari. Apakah menurutmu akan ada orang di rumah? Ji Fei segera mengerti apa yang dimaksud Li Ruoxi dan sangat gembira. Bukankah kita harus mengetahuinya saat kita pulang dan melihatnya? Nyalakan mobil dan berkendara langsung menuju villa nomor 1 di Hui Huiyuan. Li Ruoxi berpikir setelah menghasilkan 70 miliar hari ini, dia harus melepaskan semua pekerjaannya. Saat ini, Seng Lingyun sedang berbicara di telepon dengan Xiao Hongyan di Villa Hui Huiyuan. Bu, aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Dia bangun dan menemukan bahwa dia memiliki mata panda. Dia yakin Ji Fei sengaja menyakitinya, jadi dia sangat marah. Oh, Xiao Hongyan terkekeh. Bagaimana kamu bisa sukses jika kamu menyerah begitu saja? Bu, itu karena aku sombong dan tidak bisa melepaskan diriku sendiri. Itu sebabnya aku merindukan cinta dalam hidupku. Menurutmu itu tidak diperbolehkan. Ji Fei sudah menikah, jadi itu tidak masuk akal bagiku. Ingat, ini bukan masalah makna, tapi masalah martabat. Kamu telah berteman baik dengan Li Ruoxi selama 4 tahun. Apa kamu tidak tahu wanita seperti apa dia? Cinderella bisa berubah menjadi angsa putih. Dengan di hari yang indah ini, kenapa kamu tidak bisa? Seng Lingyun sangat marah, dan tiba-tiba merasa perkataan ibunya masuk akal. Kota Ningjiang akan bergejolak akhir-akhir ini. Akan ada banyak orang yang memperhatikan Hongmen. Kesempatan Anda ada di sini. Bu, bukankah kamu bilang kamu tidak akan menjadi musuh Ji Fei dan kamu akan mengirim ayahnya kembali dalam waktu setengah tahun? Xiao Hongyan merasa cemas ketika dia mengira Ji Guanghui masih tidak responsif, dan menghela nafas. Aku tidak akan menjadi musuh Ji Fei, tapi dia mungkin tidak jujur. Apakah menurutmu dia akan menyerah pada penunjukan setengah tahunku? Seng Lingyun, Anda sekarang mulai memahami grup Hongke. Langkah saya selanjutnya adalah menjadikan Anda ketua grup Hongke. Saya ingin melihat bagaimana Ji Fei akan menanganinya jika Anda berada di pihak yang berlawanan dengannya. Haha, setelah Xiao Hongyan selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Ketika Seng Lingyun mendengar tentang ketua grup Hongke, wajahnya tidak menunjukkan minat sama sekali, dan bahkan hatinya merasa rumit. Setelah mengobrol singkat, kami menutup telepon. Dia melihat ke arah waktu dan melihat bahwa hari sudah hampir tengah hari. Dia segera mengganti pakaiannya dan bergegas ke klub malam kematian Zui Sengmeng. Kurang dari 10 menit setelah dia pergi, Ji Fei dan Li Ruoxi kembali. Lingyun, Li Ruoxi berteriak langsung ke kamar Seng Lingyun. Tidak ada jawaban, Li Ruoxi menoleh untuk melihat Ji Fei, dia sepertinya. Sebelum kata-kata selanjutnya selesai, mulutnya ditutup rapat, dan kemudian tubuhnya diangkat. Saat dia naik ke atas, dia merasa dirinya semakin dingin. Saat Ji Fei masuk ke dalam rumah dan yakin Seng Lingyun tidak ada di rumah, keinginannya tiba-tiba melonjak dan meledak.
Li Ruoxi dengan cepat tersesat dalam cinta Ji Fei. Dia mengabaikan bahwa Ji Fei telah melepas pakaiannya di seluruh aula dan tangga villa, dan bahkan pakaian dalamnya. Di dalam kantor Kia dari Hongke Group, Kia, Zhang Yuanyuan, Zhou Zijian dan Chen Ziji sedang duduk bersama dengan ekspresi serius di wajah mereka. Kedua wanita itu sangat ketakutan. Kedua pria itu merasa sangat santai, bahkan sangat bahagia. Kakak Ji begitu luar biasa sehingga mereka tidak hanya mendapatkan wanita cantik, tetapi juga berhasil menyelesaikan tugasnya. Kia memandang Chen Ziji, merasa sangat kesal. Jika wanita jalang ini tidak mendorong Zhang Yuanyuan ke kantor karena nafsunya terhadap binatang, bagaimana hal berikutnya bisa terjadi? Direktur Qi, maaf, saya salah. Chen Ziji berinisiatif mengakui kesalahannya. Chen Ziji, karena kamu tahu kesalahanmu, aku akan memberimu tugas. Dokter Qi, tolong bicara. Chen Ziji bertindak sangat tulus dalam memperbaiki kesalahannya. Dalam 7 hari, grup Jianghua akan dibangun. 7 hari, Chen Ziji dan Zhang Yuanyuan berseru pada saat bersamaan. Ya, dan kualitasnya harus terjamin. Zhang Yuanyuan dengan cepat melihat ke arah Chen Ziji. Meskipun Chen Ziji tidak mengerti, dia tetap mengangguk. Oke, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Zia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia pergi. Chen Ziji dan Zhang Yuanyuan pergi. Zhou Zijian memandang Kia, apa rencanamu? Saya ingin Ji Fei mati dengan damai. Zhou Zijian bertanya. Tapi Kia tidak mengatakan apa-apa. Dari 70 miliar hari ini, 30 miliar adalah uang yang diperoleh dari pengalihan saham ke Sunleng Group. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lu Guxiang. Oleh karena itu, dia bertekad untuk membunuh Ji Fei. Ketika Zhou Zijian pergi, dia segera menelepon Lu Guxiang dan menangis sebelum dia berbicara. Bersambung.